Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Saya Rizky Pujiati, kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan manfaat sosial media marketing. Kami mengambil tema bisnis batik eksklusif Faro Pekalongan. Di sini kami ada 8 anggota, yaitu Bagus Wahyustiaji, David Kacedi, Dwi Vandani, Naufal Rifki, Nur Hasana, Fitri Handayani, saya sendiri Rizky Pujiati, saya Leandra. Next. Di sini ada penjelasan Batik Faro. Itu perusahaan yang bergerak di bidang seni kreatif kain batik khas Pekalongan yang berdiri sejak tahun 1995. Sebagai home industry, kini Batik Faro menjadi perusahaan batik di Pekalongan, Jawa Tengah. Desain yang beragam dari busana muslim sampai busana remaja, dari busana resmi maupun busana santai untuk pria dan wanita. Sosial media Faro itu ada Instagram dengan nama Batik Faro, batik_Faro. Ada halaman Facebooknya, http://webfacebook.com, Batik Faro eksklusif. Jika ingin bergabung dengan reseller, ada Telegramnya Batik Faro eksklusif. Ada rencana program kami, yaitu yang pertama rencana project dari sesi 1 hingga sesi 3. Yang kedua ini ada pembagian tim kerja di sesi 2. Ketiga project teamwork yang dari sesi 3 sampai sesi 7. Yang keempat ada pembuatan PowerPoint dari sesi 5 hingga UTS. Yang kelima ada finishing project dari sesi 9 hingga sesi 14. Yang keenam ada presentasi tim kerja di sesi 14, yang ketujuh ada pembuatan jurnal dari sesi 11 hingga UAS. Berikutnya akan dijelaskan dengan Kak Dwi. Terima kasih Kak Rizky. Saya lanjutkan. Untuk current business problem, kita punya permasalahan di biaya produksi tinggi karena menggunakan bahan berkualitas dengan proses produksi batik asli yang cukup rumit. Kemudian yang kedua, permasalahan di kurangnya pemahaman pasar bisnis ini memerlukan pemahaman mendalam. Banyak konsumen mengira batik itu motif atau corak saja, sedangkan batik itu mulai proses hingga pemakaian perlu diperhatikan. Dan yang ketiga, keterbatasan pasar harga produk yang relatif mahal dibandingkan batik biasanya. Dan yang keempat, yang terakhir, persaingan produk yang sangat ketat di marketplace yang ada saat ini. Next, untuk marketplace target, kita punya 3 jenis batik, yaitu ada batik cap, batik tulis, dan juga batik lukis. Dari ketiga ini kita punya local market dan juga international market. Harapannya masuk ke international market juga. Dan kita juga punya kelas di high, middle, dan low. Untuk bisa dipakai batik Faro ini bisa dipakai untuk perempuan maupun laki-laki, female atau male. Next. Untuk di sini kita ada audience insight di awal akun Instagram Batik Faro. Terlihat di sini ada 50 postingan dengan 61 followers dan 83 following. Ini adalah newborn social media accounts yang masih minus interaksi dan juga sangat kurangnya insight di dalamnya karena jangkauan yang masih belum tercapai seperti impresi, data tagarnya, kemudian data beranda, dan juga data profil yang masih harus diperbaiki. Next. Untuk action plan, kita membutuhkan increase untuk membuat inovasi agar dapat menghasilkan revenue dan juga berkembang menjadi produk atau brand besar dengan cara membuat konten yang menarik, tren,
untuk edukasi, mengadakan promo untuk mendapatkan FOMO di audiens, membuat icon untuk menarik perhatian audiens, agar action plan dapat berjalan. Next. Untuk key message, dengan adanya media sosial, masyarakat luas lebih memahami tentang batik. Apa itu batik? Dan menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap karya dan produk dalam negeri. Cinta produk dalam negeri, kemudian mengembangkan budaya asli Indonesia, serta memperkenalkan batik sebagai fashion yang menarik di kalangan saat ini. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Kak David, silakan. Baik, terima kasih Kak Dwi. Untuk selanjutnya berkaitan dengan demografi audiens. Busana ini ditujukan untuk seluruh kalangan, mulai dari remaja hingga dewasa. Untuk desain pun mulai dari busana formal hingga casual, baik pria maupun wanita. Tentunya dengan menawarkan banyak diskon agar dapat dinikmati tidak hanya oleh kalangan atas. Next. Kemudian berkaitan dengan customer psikografi. Di sini kita bagi menjadi parameter segmentasi, ada 5 berkaitan dengan kepribadian, gaya hidup, ketertarikan, opini, dan nilai. Untuk kepribadian, batik ini menggambarkan kekayaan budaya Indonesia, di mana setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dalam membuat motif batik yang digunakan. Berbagai motif tersebut inspirasi dari kepribadian masyarakat setempat, harapan, hingga unsur-unsur alam. Setidaknya saat ini ada sekitar 5.849 motif batik di Indonesia yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Kemudian untuk gaya hidup, batik ini adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang kini mulai populer sebagai gaya hidup sejak dikenal oleh dunia nasional pada tahun 2009. Batik menjadi semakin diterima dan digemari sebagai pakaian dan aksesoris fashion. Ketertarikan, batik dengan motifnya yang otentik dan indah membuat banyak orang terpikat, yang tak hanya dari dalam bahkan hingga luar negeri. Kemudian untuk opini, melansir situs resmi UNESCO, batik Indonesia dikelilingi oleh beragam simbol dan kebudayaan, membuat batik mudah diterima oleh segala kalangan. Kemudian yang terakhir adalah nilai. Dalam kesenian, batik mengandung nilai-nilai luhur dan keberagaman. Batik menjadi aset berharga yang dimiliki bangsa kita. Next. Selanjutnya, dengan melihat seseorang menggunakan batik dengan simbol tertentu, kita bisa melihat karakteristik seseorang. Di sini kita bagi menjadi 2. Seseorang yang lebih menyukai motif batik eksklusif yang rumit, karakteristiknya cenderung lebih teliti, cermat, dan sabar. Kemudian seseorang yang lebih menyukai motif batik eksklusif yang sederhana dan minimalis, karakteristiknya berkepribadian yang lebih praktis, efisien, dan mudah beradaptasi. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Fitri Handayani. Baik, Kak David, terima kasih. Saya akan melanjutkan dari possible channel. Ada 5 strategi yang bisa dilakukan untuk mengembangkan produk batik parok, yaitu basic selling, display advertising, social media marketing, reseller, dan email marketing. Content pillar. Yang pertama ada functional content, yaitu membuat konten yang menitik beratkan pada fungsi dan jenis-jenis kain batik. Lalu agile content, membuat konten mengenai betapa tren batik di lokal maupun mancanegara. Lalu ada education content, membuat konten mengenai proses pembuatan dan jenis-jenis pola batik di masing-masing daerah. Dengan adanya konten pilar tersebut diharapkan dapat membuat audiens menjadi lebih menjunjung tinggi nilai batik yang harus dibuat dari kain mori tradisional dengan proses batik tradisional, lalu
produk yang menyesuaikan perkembangan modernisasi serta style yang fashionable. Selanjutnya, proses menghasilkan motif yang berkelanjutan, dan terakhir, penawaran kepada konsumen untuk kustomisasi dan personalisasi agar konsumen bisa lebih puas ketika membeli batik produk sendiri. Lalu ada account identity. Batik Paro adalah sebuah usaha yang didirikan oleh Ibu Haja Ulfa dan Bapak Haji Muhtarom. Usaha ini mengamalkan an-nahliyin ahli sunnah wal jamaah, sehingga bintang 9 digunakan sebagai simbol usaha. Selain itu, tulisan Batik Paro yang tercetak pada produk-produknya juga menunjukkan siapa pendiri dari usaha ini. Dalam hal pemilihan warna, Batik Paro menggunakan warna kuning dan hijau. Warna kuning melambangkan rasa optimistis yang diharapkan dapat tercermin dalam produk yang dihasilkan, sedangkan warna hijau memiliki filosofi khusus bagi santri Nahliyin, yakni sebagai simbol keberuntungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Nur Hasanah. Digital activity. Pendekatan konten yang dilakukan oleh akun Batik Paro adalah sebagai berikut. 1. Berusaha menampilkan koleksi batik custom. Dalam hal ini, pemilik berusaha mengajak kepada konsumennya untuk bisa memenuhi keinginan tambahan yang diharapkan konsumen seperti request model anak, ukuran jumbo, dan juga panjang lengan, model baju sehingga menambah nilai eksklusif batik tersebut. 2. Menyediakan toko pembelanjaan online pada biodata akun sosial media tersebut, tertera dengan bagaimana pelanggan dapat menjumpai koleksi lengkap di Shopee Mall, fanpage Facebook, maupun menghubungi nomor HP aktif admin tersebut. Next. Insight reference. Untuk insight reference, kita melihat akun kompetitor Batik Paro, yaitu Konita Batik dan Sofdian Pelangi. Konita Batik aktif menyampaikan produk koleksi terbaru sehingga konsumen dapat menangkap bahwa butik ini cukup produktif dan selalu berinovasi menciptakan karya produk terbaru. Sedangkan Sofdian Pelangi, merek yang memiliki benchmarking yang kuat karena pemiliknya termasuk desainer terkenal di Indonesia dan telah banyak bekerja sama dengan support berbagai event dan kegiatan skala nasional maupun internasional, sehingga konsumen semakin percaya akan keunggulan produk yang dimiliki. Next, Kak. Marketing strategi yang dijalankan Batik Paro ini menggunakan iklan organik berbayar. Aplikasi yang digunakan yaitu iklan Meta Facebook dengan anggaran 285.000 dengan jadwal 6 hari, serta jangkauan wilayah seperti yang tercantum menghasilkan insect preview dengan jangkauan 12.551, serta impresi sebesar 18.009. Dan berikut adalah tampilan iklan yang tampil di pengguna Facebook pada umumnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Bagus. Kak Bagus. Terima kasih Kak Nur Hasanah. Untuk selanjutnya kita lihat hasil capaian berdasarkan promosi yang berkelanjutan, di mana di iklan organik selanjutnya ini kita anggarannya 310.000 berhasil mencapai impresi sebanyak 52.665 serta jangkauan 42.135 akun Facebook. Dengan promosi yang kita lakukan selanjutnya ini berhasil menghasilkan 129 percakapan pesan dan juga hasil penjualan yang cukup maksimal. Selanjutnya, dari rancangan proyek yang telah kita lakukan di semester ini, bisa kita lihat hasil capaian yang sangat memuaskan ya, baik dari kenaikan akun
Instagram maupun akun fanspage Facebook. Di Instagram sendiri, di awal sebelum project ini bisa dilihat bahwa jumlah followers hanya sekitar 60-an. Setelah berbagai strategi yang kelompok kami lakukan mencapai 279 followers, serta untuk fanspage Facebook sendiri yang tadinya memang sudah naik karena ini adalah fanspage lama, sedangkan untuk Instagram sendiri ini adalah Instagram baru karena ada hal-hal di luar jangkauan kita. Untuk fanspage Facebook sendiri yang tadinya 3.000 likes serta 3,2 ribu followers, setelah adanya project ini ada kenaikan 3,1 ribu likes serta jumlah followers meningkat 1.000 menjadi 3,3 ribu followers. Berdasarkan hasil kesimpulan dari pembahasan kita, dapat kita simpulkan bahwa UMKM Batik Faro merupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi batik eksklusif di Pekalongan. Mereka menghadapi berbagai tantangan seperti biaya produksi yang tinggi, kurangnya pemahaman pasar, keterlibatan pasar, serta persaingan yang ketat di antara merek-merek yang terkenal. Untuk mengatasi masalah ini, mereka memanfaatkan media sosial, khususnya Instagram dan Facebook sebagai saluran pemasaran serta promosi digital. Dengan konten yang berfokus pada nilai-nilai budaya batik, penyesuaian tren fashion, serta proses pembuatan motif yang berkelanjutan, dan penawaran kustomisasi untuk konsumen, Batik Faro ini berusaha untuk meningkatkan kesadaran serta penghargaan terhadap batik khas Pekalongan tersendiri. Melalui strategi dan pendekatan konten yang tepat yang telah kita lakukan, mereka berhasil menarik minat pengikut pengguna Instagram serta fanspage Facebook serta meningkatkan jumlah transaksi tentunya. Perusahaan juga menghadapi persaingan dengan akun kompetitor langsung maupun tidak langsung seperti halnya Konita Batik dan Sopdian Pelangi yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, mereka tetap fokus untuk meningkatkan keunggulan produk, pemasaran online, serta promosi khusus untuk tetap berdaya saing. Dengan meningkatnya jumlah pengikut dan transaksi, UMKM Batik Faro ini menunjukkan bahwa penerapan strategi pemasaran melalui media sosial memberikan dampak positif bagi pertumbuhan bisnis mereka. Demikian, saya kembalikan kepada Kak Kiki. Baik, terima kasih Kak Bagus. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.